Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Perkenalkan, saya Teni Dahyani, CGP Angkatan 10 SMA Bukit Asam Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, tahun 2024. Izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi 1.1.A.8, kesimpulan dan refleksi. Adapun tujuan pembelajaran khususnya, peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Maka dari itu, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu juga, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dalam membuat kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal pertanyaan yang perlu saya jawab. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Maka dari itu, sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, saya biasanya langsung memberikan materi pembelajaran kepada siswa. Saya berpikir bahwa lebih penting ketuntasan penyampaian materi dibandingkan melihat karakteristik peserta didik. Biasanya saya mengutamakan aspek kognitif saja, misal saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Bila nilai peserta didik sudah tuntas, dianggap sudah mencapai KKM dan berhasil. Selain itu, saat memberikan materi, peserta didik yang menjadi objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebagai seorang guru, karakteristik peserta didik kurang dipahami oleh guru, sehingga tidak peduli apakah peserta didik sudah paham dengan materi pembelajaran, dan akhirnya peserta didik hanya bisa menghafal materi pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Karena guru memintanya untuk menghafal materi pembelajaran, maka peserta didiknya juga akan menjadi pasif dan rendahnya motivasi belajar. Dan itu juga akhirnya seorang guru akan mengeluh saat peserta didik banyak nilai yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya memahami dan mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki HD, saya sadar bahwa yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Harusnya, saya melaksanakan proses pembelajaran secara utuh, sehingga aspek pembelajaran yang dipelajari bukan hanya kognitif saja, tapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Peserta didik sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Artinya, kebebasan berekspresi, berpendapat, berkreasi sesuai dengan metode dan model pembelajaran yang tepat. Maka dari itu, guru juga sebagai fasilitator. Guru harus sabar, ikhlas dengan mempunyai hati yang tulus, dan pembelajaran menyenangkan dan bermakna berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik anak, karena setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu, menghargai karakter anak-anak dengan memberikan kesempatan anak-anak untuk tumbuh sesuai dengan keadaan kodratnya masing-masing. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya segera terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu merancang pembelajaran interaktif serta menyenangkan dengan metode student center. Serta saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi.
Pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun. Maka dari itu, saya akan mengenali karakteristik serta latar belakang anak untuk bisa berkomunikasi yang baik. Demikian koneksi antar materi, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.